Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adi. Tentunya di video ini masih membahas seputar asam lambung, GERD, dan juga anxiety disorder. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman, saya ingin mendoakan kalian agar tambah sehat, tambah kuat, lebih baik dari sebelumnya, dan juga kalian itu bisa beraktivitas ataupun bekerja kembali dan normal kembali seutuhnya seperti dulu sebelum terkena penyakit asam lambung ini. Nah, teman-teman, mungkin di antara kalian itu masih berpikir, kapan sih sembuhnya penyakit asam lambung ini? Nah, gimana sih caranya agar cepat sembuh dari penyakit asam lambung ini? Nah, gini teman-teman, saya juga dulu berpikir seperti kalian waktu menderita penyakit asam lambung ini. Di saat parah-parahnya, perasaan kita itu sungguh bercampur aduk ataupun merasa kita itu tidak akan sembuh dari penyakit asam lambung ini. Tetapi ketahuilah teman-teman, sebenarnya penyakit asam lambung ini kalau kita mengerti ataupun kita tahu ilmunya ataupun kita tahu penyebab ataupun faktor dari kumat kita ataupun dari sensasi yang kita rasakan itu, kalian itu akan lebih bisa ataupun lebih mudah untuk menyembuhkan penyakit asam lambung ini. Makanya saya sarankan di video saya sebelum-sebelumnya, kalian itu harus mengerti dulu, harus pahami dulu apa sih penyebab ataupun faktor kita itu kambuh, kita itu nggak sembuh-sembuh, sensasi itu sering datang terus. Kalian itu harus mengerti dulu apa penyebabnya. Misalnya penyebab kalian itu dari makanan, ya kalian harus teliti makanan kalian itu apa, menu makannya atau jam makannya, kalian harus teliti betul teman-teman. Kalau dari menu makannya, ya sudah, kalian tinggal pilih menu makanan yang kalian tidak bisa ataupun menyebabkan kalian itu kumat. Ataupun kalau dari jam makannya, kalau jam makannya kalian telat, kalian kumat, maka jangan sampai kalian itu telat makan agar kalian itu tidak kumat. Nah, itu teman-teman, kuncinya itu seperti itu. Ketika kita mengerti ataupun paham kita ini kumat karena apa, maka kita itu akan bisa memahami ataupun bisa mengatasi penyakit yang namanya asam lambung ini. Nah, lama kelamaan kalau kita sudah mengerti ataupun sudah paham tantangan ataupun faktor penyebab kita itu akan kita hindari teman-teman. Kalau kita hindari penyebab ataupun faktor membuat kita kambuh, maka kita akan jarang terkena yang namanya sensasi ataupun kumat teman-teman. Jadi kalian itu harus mengerti betul atau paham betul kalian itu kumat karena apa, kalian itu kambuh karena apa. Kalau dari makan, ya sudah, kalian pilih makanan yang mana bisa, yang mana tidak bisa. Bila perlu teman-teman kalian catat, makanan ini membuatkan saya kambuh, ya sudah, tempel di dinding ataupun di meja makan kalian. Berarti menu makan ini harus dieliminasi ataupun tidak dimasak. Begitu teman-teman, saya dulu juga seperti itu. Ketika saya tidak bisa makan sesuatu, maka saya akan ngomong dengan orang tua saya, karena dulu saya masih bujangan terkena penyakit asam lambung. Saya ngomong dengan orang tua saya, Bu, jangan masak yang ini, Bu, jangan terlalu pedas, Bu, jangan terlalu banyak minyak, dan sebagainya. Ketika kita sudah memilah ataupun memilih makanan yang mana penyebab kita kambuh dan ini kita tidak makan lagi, maka kita itu sudah mengurangi penyebab kekambuhan kita ataupun penyebab kita itu kumat teman-teman. Nah, tinggal kita pantau untuk kedepannya. Nah, apakah kita masih kumat lagi? Nah, kalau kita masih kumat, apakah penyebab kita kumat? Kita harus pelajari apakah jam makan kita, apakah jam makan kita yang membuat kita kumat. Kalau jam makannya yang membuat kita kumat, kita atur jam makan kita. Misalnya kalian itu tahan 2 jam sekali, ya sudah 2 jam sekali makan. Ataupun kalian itu tahan 3 jam sekali, ya sudah 3 jam sekali makan. 4 jam sekali misalnya, sudah 4 jam sekali makan. Jangan ikuti aturan orang lain teman-teman. Kebetulan kalau saya dulu teman-teman, awal-awal saya makan 2 jam sekali, tapi saya ubah makan saya 3 jam sekali, 4 jam sekali. Nah, di 4 jam sekali ini teman-teman, saya itu merasa nyaman ataupun lebih lama saya melakukan pola makan yang lamanya 4 jam sekali. Nah, ketika saya sudah melakukan 4 jam sekali makan ini teman-teman, lama-kelamaan saya itu telat makan. Saya coba telat makan, ternyata tidak kambuh teman-teman. Akhirnya saya mencoba untuk normal kembali seperti orang-orang yang normal, makan 3 kali sehari. Cemil-cemilan itu biasa saja teman-teman. Kalau ada cemilan kita nyemil, kalau enggak ya sudah. Kalau saya dulu teman-teman, ketika saya parah-parahnya saya makan 2 jam sekali, terus saya upgrade 3 jam sekali, terus 4 jam sekali, dan terus berpindah ke jam normal seperti orang-orang pada umumnya. Nah, gitu teman-teman. Memang tidak mudah, tetapi kalian harus jalani, kalian harus disiplin, kalian harus rajin. Nah, ketika kalian rajin, disiplin, dan sebagainya, maka kalian akan cepat sembuh dari penyakit asam lambung ini. Saya sendiri teman-teman, memang saya menderita selama 2 tahun teman-teman. 1,5 tahun saya menderita sangat parah. Tetapi untuk 1,5 tahunnya saya belajar, saya mencoba untuk memahami penyakit saya ini, agar saya mengerti
agar saya bisa move on dari penyakit ini, dan akhirnya saya berhasil teman-teman. Jadi proses penyembuhan saya itu teman-teman kurang lebih 5-6 bulan. Nah 5-6 bulan ini ketika kita rajin, kita disiplin, dalam proses 5-6 bulan ini kita akan sembuh total teman-teman. Kita akan sembuh total, kita akan sembuh dari penyakit yang namanya asam lambung ini. Nah teman-teman, saran saya kalian itu harus belajarlah untuk disiplin, belajarlah untuk mengerti ataupun memahami apakah kumat kalian itu dari apa, ataupun faktor penyebab kumat kalian itu dari apa. Kalau dari makanan ya sudah, kalian hindari menu makannya, kalian harus perhatikan. Kalau dari jam makannya ya sudah, kalian jangan sampai telat makan. Kalau dari pikiran ya sudah, kalian jangan memikirkan hal-hal yang membuat kalian itu kumat ataupun dan sebagainya. Nah misalnya kalau kalian itu kumat karena mendengar berita kematian, maka kalian itu harus belajar untuk pasrah, belajar untuk lebih legowo, belajar untuk percaya akan ketentuan Tuhan, belajar untuk percaya akan qada dan qadar, bahwa setiap makhluk hidup yang bernyawa pasti akan mati. Nah ketika kalian itu memahami ataupun mengerti dan bisa ikhlas dari penyakit asam lambung ini, maka kalian tidak akan takut lagi yang namanya kematian teman-teman. Nah teman-teman, mulai dari sekarang kalian tuh cobalah untuk sadar diri untuk yang pertama, terus juga ikhlas, terus juga disiplin, terus juga pelajari penyebab kambuh kalian, dan juga kalian itu harus yang namanya jangan malas. Nah jadi teman-teman, penyakit asam lambung ini memang ribet, memang banyak sekali sensasi, kadang sakit kepala dan sebagainya, kadang keliengan, kadang deg-degan dan sebagainya. Memang biasanya penderita asam lambung itu sering bingung, sering pusing, sering linglung dan sebagainya. Tetapi yakinlah teman-teman, penyakit asam lambung ini bisa disembuhkan dan bisa sembuh, dan kalian itu bisa normal kembali seperti orang-orang pada umumnya. Asal kalian rajin, asal kalian yakin, dan juga asal kalian ikhlas dan sabar teman-teman. Karena apa? Ketika kalian rajin, disiplin, dan ikhlas dan sabar, maka penyakit asam lambung ini akan hilang dengan sendirinya, akan pergi dengan sendirinya tanpa kalian sadari dan tanpa kalian ketahui teman-teman. Seperti saya, seperti dulu saya juga berpikir seperti kalian, apakah saya ini punya masa depan, apakah saya nanti bisa menikah, apakah saya nanti punya harapan untuk hidup dan sebagainya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya teman-teman, saya masih bisa bekerja, saya bisa menikah, dan sekarang saya sudah punya anak, saya bisa menafkahi keluarga saya walaupun ekonomi dalam pas-pasan. Tetapi asal kita tawakal, asal kita rajin, asal kita berikhtiar, asal kita ikhlas pada Allah, maka semuanya akan bisa kita lalui teman-teman. Nah teman-teman, mulai dari sekarang cobalah untuk bangkit dari penyakit asam lambung ini. Kalian itu tidak akan sembuh kalau tidak dari kalian sendiri untuk menyembuhkannya teman-teman. Yakinlah bahwa kalian itu bisa menyembuhkan penyakit asam lambung kalian dengan cara kalian rajin, berdoa, disiplin, ikhtiar dan sebagainya, maka kalian akan sembuh dari penyakit asam lambung ini. Jangan mengeluh teman-teman, hadapi ini dengan dada bidang, hadapi penyakit ini dengan kuat, bahwa jiwa dan raga kalian lebih kuat dari penyakit asam lambung ini. Yakinlah, jangan kendor, jangan patah arang, jangan down, jangan patah semangat. Ketika kalian patah semangat, kalian akan lesu, kalian akan down, kalian akan stres dan sebagainya, maka kalian akan jatuh dan makin terpuruk. Maka dari itu kalian jangan sampai down, kalian jangan sampai terpuruk, bangkit dari penyakit asam lambung ini, lawan bahwa kalian, katakan bahwa kalian lebih sehat, lebih kuat, lebih besar dari penyakit asam lambung ini. Nah teman-teman, mungkin itu saja motivasi dari saya. Semoga ini bisa membantu, semoga ini bisa membuat kalian itu lebih kuat, lebih sehat, dan bisa yakin bisa sembuh dari penyakit asam lambung ini. Lawan, tuntaskan bahwa jiwa kita, badan kita lebih kuat dari penyakit yang kita derita ini. Nah mulai dari sekarang kalian harus disiplin, kalian harus berjuang, kalian harus sabar, kalian harus ikhlas, berikhtiar terus teman-teman. Yakinlah bahwa penyakit asam lambung ini akan sembuh dan akan minggat seminggat-minggatnya. Kalian akan normal kembali. Yang mungkin ada hajat untuk menikah, saya doakan cepat menikah. Yang mungkin hajat untuk bekerja lagi, saya doakan untuk bekerja lagi. Semoga kalian ke depannya lebih baik lagi dari sebelumnya, lebih baik lagi dari sebelum terkena penyakit asam lambung ini. Nah teman-teman, mungkin itu saja motivasi dari saya. Semoga ini bisa membantu, semoga kalian lebih sehat lagi, semoga kalian lebih kuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.